Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas siapa saja ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lisyakhsi ay ya'rifa auladahu sallallahu alaihi wasallam wa hum 'ala sahihi sayyidina al-Qasim wa sayyidatina Zainab wa sayyidatina Ruqayyah wa sayyidatina Fatimah wa sayyidatina Ummu Kulthum wa sayyidatina Abdullah wa sayyidina Ibrahim wa kulluhum min sayyidatina Khadijah al-Kubra illa Ibrahim min Mariyah al-Qibtiyah. Di sini disebutkan wayang bagi, tidak wayajibu seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau mengetahui sifat Allah yang 20, yang mustahil 20, satu yang jaiz. Kemarin disebutkan wayajibu, artinya wajib kita mengetahui. Kalau tidak tahu sifat-sifat tersebut, maka hukumnya berdosa minimal. Tetapi kalau ini mengetahui anak-anaknya Nabi, putra-putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wayambagi atau hendak. Jadi hanya dianjurkan saja, tidak sampai wajib. Mengetahui apanya saja, mengetahui hitungannya atau jumlahnya ada berapa, dan juga mengetahui urutan kelahirannya. Kenapa kita harus tahu? Karena alangkah baiknya jika kita mengetahui siapa saja pemimpin-pemimpin umat ini. Putra-putrinya Rasulullah SAW ini jumlahnya ada 7 orang. Ini saya tulis. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Kalau dikatakan pendapat yang paling sahih, berarti masih ada pendapat yang lain yang mengatakan jumlahnya bukan 7. Yang sahih ini sumbernya berasal dari ahli nasab. Apa itu ahli nasab? Ahli nasab itu orang-orang yang ahli dalam pencatatan keturunan. Orang Arab itu bukan hanya sekedar orang yang dicatat keturunan-keturunannya. Binatang pun dicatat keturunan. Unta ini lahir dari unta ini dan unta ini. Sedangkan unta yang ini, bapaknya ini. Tapi ibunya dari unta yang sudah dibawa oleh orang Mesir misalnya. Itu saking telitinya mereka terhadap keturunan. Karena nantinya ada pendapat dari ahli sejarah. Ahli sejarah pun menulis tentang siapa saja putra-putrinya Rasulullah SAW. Cuman yang paling sahih yang berasal dari ahli nasab ini. Dan itu disepakati oleh para ulama. Jumlahnya ada 7. Imam Daruqutni berkata bahwa yang paling kuat adalah pendapat yang sahih tadi, yaitu yang diambil dari ahli nasab. Adapun yang termasuk di dalam nasab, di sini terdapat beberapa orang, yaitu 7 orang ini kita sebutkan. Yang pertama, anaknya Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki bernama Qasim. Biasa disebut dengan Sayyid Qasim. Nanti yang kedua, Zainab, yang disebut Siti Zainab. Apa sih nama Siti atau Sayyid? Kalau Sayyid itu untuk laki-laki, seperti biasa kita sebut Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Kalau perempuan Siti dari Sayyidatina. Karena kita ini susah untuk menyebutkan Sayyidatina, Zainab, maka disingkat menjadi Siti. Jadi Sayyid atau Siti ini adalah panggilan kehormatan atau panggilan kemuliaan. Kemudian karena Sayyid Qasim ini adalah anak yang pertama, maka Rasulullah SAW mempunyai kunyah atau nama kunyah atau nama panggilan. Apa panggilan Rasulullah? Abul Qasim. Karena kunyah itu, nama panggilan itu biasanya diambil dari anak pertama. Anak pertamanya siapa? Maka
bapaknya dipanggil dengan abu anaknya. Saya misalnya, anak saya namanya Hanifah, maka saya kunyahnya dipanggil Abu Hanifah. Karena memang saya menamai anak saya Hanifah itu tujuannya, supaya saya mendapatkan nama Abu Hanifah, ingin mendapatkan berkah dari syekh besar yaitu Abu Hanifah. Rasulullah anak pertamanya Sayyid Qasim, maka Rasulullah mendapatkan panggilan atau kunyah Abul Qasim. Hanya saja panggilan Abul Qasim itu khusus untuk Rasulullah SAW. Gak boleh dipakai oleh kita. Misalnya Mang Dani punya anak pertamanya namanya Qasim, maka Mang Dani gak boleh dinamai atau dipanggil Abul Qasim, karena Abul Qasim khusus untuk Rasulullah. Jadi nanti kalau ada orang punya anak dan anak pertamanya dinamai Qasim, gak boleh dipanggil Abu Qasim, karena ini khusus untuk Rasulullah SAW, sebagai keistimewaan Rasulullah. Kalau anaknya dinamain Abdul Qasim, boleh, tetapi gak boleh bapaknya dipanggil menjadi Abul Qasim. Mafhum ikhwan? Alasannya kenapa? Alasannya untuk memuliakan Rasulullah SAW. Karena pada saat itu ada yang mengejek Rasulullah. Ketika Rasul berjalan, ada orang yang ingin mengejek. Dia memanggil Abu Qasim. Rasulullah menengok. Kemudian dia mengatakan, bukan kamu, tapi Abu Qasim yang itu. Mengejek. Makanya dikhususkanlah nama Abu Qasim untuk Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh ada lagi yang memanggil Abul Qasim, kecuali hanya untuk Rasulullah. Dan larangan ini hukumnya sampai kepada haram. Gak boleh kalau anak pertama kita namanya Qasim, kita dipanggil Abul Qasim. Haram hukumnya, baik ketika hidupnya ataupun ketika wafatnya. Dan Sayyid Qasim ini usianya sangat pendek. Beliau hidup hanya 17 bulan saja. Kemudian yang kedua, Siti Zainab, berarti adiknya Sayyid Qasim. Siti Zainab ini ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, dan beliau hidup sampai usia dewasa. Dan ini menurut pendapat yang sahih. Kemudian yang ketiga, Siti Ruqayyah. Dan Siti Ruqayyah ini adalah putri Rasulullah yang cantik, bahkan paling cantik. Dan beliau wafat pada saat Rasulullah sedang perang Badar. Jadi sama, masih ikut hijrah bersama Rasulullah, cuman di awal-awal hijrah beliau wafat, yaitu ketika perang Badar terjadi. Kemudian yang keempat, yang kita rata-rata kenal semuanya, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa dinamakan Fatimah? Karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan, menjauhkan dirinya dan seluruh keturunannya. Berarti para habaib dijauhkan dari apa? Atau dibebaskan dari apa? Dari api neraka pada hari kiamat nanti. Fatimah berasal dari kata Fatoma, artinya dibebaskan atau terjaga. Apakah mutlak seluruh keturunan Nabi ini akan dijaga dari neraka? Atau para habaib seluruhnya akan dijaga atau dijauhkan dari neraka? Tidak mutlak. Tetapi muqayyad. Artinya, kalau para habaib ini meninggal dalam keadaan iman dan Islam, barulah dia akan dijauhkan dari neraka, dibebaskan dari neraka. Tetapi kalau habaibnya murtad, ya sama saja, mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak mutlak, melainkan muqayyad. Contohnya siapa? Abu Lahab. Itu pun sama, pamannya Nabi, tetapi tidak beriman, maka masuk neraka. Cuman masuknya kalau ada para habaib yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam, maka mereka akan mendapatkan keistimewaan nanti pada hari kiamat. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda yang mafhumnya, jika anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Artinya
Yang namanya hukuman akan diberikan kalau berbuat kesalahan. Kata Fatimah dijauhkan dari neraka, dibebaskan dari neraka, ini keistimewaan para habaib. Dan juga Siti Fatimah ini adalah anak Nabi, putri Nabi yang paling beliau cintai. Jika Rasulullah ingin berangkat atau bepergian, maka yang dipesani terakhir, yang diistimewakan adalah Siti Fatimah. Wasiat kepada Siti Fatimah. Dan ketika Rasulullah pulang dari bepergian, yang paling pertama diberi oleh-oleh adalah Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah adalah putri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai cucu kecuali berasal dari Fatimah radhiyallahu anha. Melalui siapa? Melalui kedua cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi cikal bakalnya para habaib sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu sumbernya dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian ke atasnya yaitu Siti Fatimah dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apakah dari anak yang lain ada? Ada, cuman tidak berlanjut. Yang berlanjut nanti sampai hari kiamat hanya dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain atau dari Fatimah. Dan para habaib ini nggak mungkin habis. Sampai hari kiamat akan terus ada. Karena memang sudah dinas bahwa nanti akan datang yang namanya Al-Mahdi, yaitu dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Yahudi. Jadi nggak usah menyesal. Kenapa dulu Hitler, Nazi tidak menghabisi Yahudi sekalian biar aman sekarang? Nggak mungkin. Memang Yahudi tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Kenapa? Karena musuh kita nanti hari kiamat, menjelang kiamat maksudnya, adalah para Yahudi. Jadi sudah dinas Yahudi dan para habaib ini nanti akan bertemu pada akhir zaman. Untuk itu, karena para habaib ini diistimewakan, kita harus mengikuti para habaib. Cuman habib yang mana? Ya otomatis habib yang lurus, ilmu-ilmunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan, ya kita jangan mengikutinya. Karena tadi disebutkan dibebaskan dari neraka itu muqayyad, tidak mutlak. Kita pun harus pilih-pilih. Hanya saja kalau ada habib yang kurang baik menurut kita, dalam pandangan kita, kita jangan merendahkannya, jangan menjelek-jelekannya. Siapapun itu habibnya. Karena sejelek apapun, sekurang-kurangnya mereka tetap cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Betul nggak? Setiap hari disuruh untuk membaca Al-Quran. Kalau ada Al-Quran yang tidak jelas, banyak yang sobek, banyak yang hilang tulisannya karena kehapus oleh air misalnya, apakah kita dianjurkan untuk membaca itu? Tidak. Nggak jelas, ditakutkan kita malah salah membacanya, tetapi kita pun nggak boleh membuang sembarangan. Kita tetap harus memuliakannya. Begitulah permisalan para habaib. Kalau mereka dalam pandangan kita tidak mengikuti ajaran Islam, kurang baik akhlaknya, kita jangan sampai merendahkan mereka. Kita tetap harus memuliakan mereka. Cuman kita tidak boleh mengikutinya. Intinya kita jangan fanatik. Mafhum ikhwan? Kemudian sebelum Ummu Kulthum nih, ada perkara yang penting. Sering ada yang bertanya, bukannya keturunan itu harus dari laki-laki? Ketika kita punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kita mempunyai anak, maka anak tersebut nasabnya bukan ke anak kita, tetapi ke bapaknya. Dari bapak langsung ke bapaknya lagi, berarti terputus. Kalau para habaib ini berbeda. Ini termasuk salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW, kekhususan bagi Rasulullah. Dari Siti Fatimah ini masih tetap nyambung kepada Rasulullah SAW. Karena di dalam sejarah itu belum ada satu keturunan pun yang tidak terputus, selalu terputus.
Coba dari kerajaan-kerajaan mana saja. Pasti terputus nanti di tengah-tengahnya. Hanya keturunan Rasulullah saja yang nasabnya akan terus nyambung sampai hari kiamat. Jadi khusus untuk Rasulullah, nasabnya masih nyambung dari Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berbeda dengan kita. Kalau kita punya anak perempuan, terputus sudah. Kemudian anak selanjutnya setelah Siti Fatimah adalah Ummu Kulthum. Kenapa saya tidak tulis Siti Ummul Kulthum? Karena Ummu Kulthum ini adalah panggilan. Sampai-sampai para ahli sejarawan dan juga ahli nasab tadi tidak ada yang mengetahui siapa sih nama aslinya Ummu Kulthum. Jadi Ummu Kulthum ini adalah panggilannya saja, panggilan akrab. Dan beliau meninggal pada tahun 9 Hijriah. Berarti hanya 1 atau 2 tahun saja sebelum Rasulullah SAW wafat. Pada saat Ummu Kulthum ini wafat, Rasulullah berdiri di samping kuburnya kemudian bertanya, "Hal fikum min ahadin lam yujami'il lailah?" Adakah di antara kalian yang tadi malam tidak berjima dengan istrinya? Maka Abu Thalhah mengatakan, "Ana." Rasulullah bersabda, "Turunlah kamu ke kuburnya." Kemudian Abu Thalhah pun masuk menguburkan Ummu Kulthum. Dan ini tidak dijadikan sebagai hukum ya, hanya kekhususan untuk Nabi. Sekarang kalau malamnya berjima, yang penting sudah mandi, masih bisa menguburkan. Kalau ini karena Rasulullah menginginkan kemuliaan untuk Ummu Kulthum, maka beliau bertanya siapa yang tidak berjima tadi malam untuk menurunkannya. Ingat sekali lagi, bukan jadi patokan hukum. Mafhum ikhwan? Kemudian setelah Ummu Kulthum yaitu Sayyid Abdullah, berarti laki-laki lagi. Laki-laki, perempuan, laki-laki lagi. Sayyidina Abdullah ini ada yang menyebut Thayyib, ada yang juga menyebut Thahir. Bahkan ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Thayyib dan Thahir ini adalah nama untuk 2 orang dengan meniadakan Abdullah. Jadi Abdullahnya nggak ada, yang ada adalah Thayyib dan juga Thahir. Jadi berapa anak Nabi? 8. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa Thayyib itu nama tersendiri, Thahir juga nama tersendiri. Begitu juga dengan Abdullah. Berarti anak Nabi ada 9. Itulah perbedaannya nanti. Cuman yang lebih sahih, yang paling sahih adalah yang 7 ini. Thahir dan Thayyib itu adalah panggilan untuk Sayyid Abdullah. Kemudian anak Nabi yang terakhir yaitu Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhu. Pada saat Sayyidina Ibrahim ini lahir, maka Rasulullah mengatakan, "Ulidali al-lailata ghulamun sammaituhu bi ismi abi Ibrahim." Putraku lahir tadi malam dan aku namakan beliau dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya Rasulullah kalau disambung nasabnya. Dan nama anak terakhir ingin dinamai Ibrahim sesuai dengan nama bapaknya. Disinilah diambil pedoman bahwa untuk menamai anak itu jangan nunggu sampai 7 hari. Tapi langsung baru lahir langsung diberi nama. Maksudnya 7 hari di sini jangan ditunda melebihi dari 7 hari. Yang sunnah pada hari ke-7 itu apa? Akikah. Kalau tidak hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21. Sedangkan menamai anak itu bagusnya ketika lahir langsung dinamai. Jadi dipersiapkan sebelum lahirnya. Sehingga ketika lahir langsung diberi nama. Dan Sayyidina Ibrahim ini hidup hanya 70 hari saja.
Berarti berapa bulan? 2 bulan 10 hari. Jadi anak laki-lakinya Rasulullah semuanya usianya pendek-pendek. Tadi Sayyid Qasim hanya 17 bulan, 2 tahun kurang. Kemudian Sayyid Ibrahim hanya 70 hari. Kenapa? Karena kalau mereka hidup sampai usia 40 tahun, ditakutkan mereka akan menjadi nabi. Sedangkan sudah dinas bahwa nabi terakhir adalah beliau sendiri, yaitu Rasulullah. Makanya anak nabi yang laki-laki semuanya wafat dalam keadaan masih kecil, umurnya pendek-pendek. Dan semua anaknya ini lahir dari Siti Khadijah, kecuali Sayyid Ibrahim yang lahir dari Siti Maryah Al-Qibtiyah. Siapa itu Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah wanita yang mulia. Rasulullah tidak menikahi wanita lain selagi Siti Khadijah masih hidup. Jadi Rasulullah tidak berpoligami selagi Siti Khadijah masih hidup. Dan Siti Khadijah ini adalah wanita paling mulia dari seluruh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disyairkan oleh para ulama, Fudlan nisa'i bintu Imran fa Fatimah Khadijata thumma man qad bara Allah. Wanita termulia di antara seluruh wanita yang pertama adalah Putri Imran. Siapa itu Putri Imran? Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Fatimah. Siapa Fatimah? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istrinya Rasulullah SAW. Dan wanita yang dinyatakan bersih oleh Allah. Siapa itu? Siti Asyiyah. Bukan Aisyah ya. Siti Asyiyah. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. La'natullah alaih. Beliau tinggal di tempat yang paling suram, paling jelek. Istana Fir'aun. Tetapi beliau diselamatkan oleh Allah. Jadi selama menjadi istri Fir'aun, beliau tidak pernah dijima atau dikumpuli oleh Fir'aun. Karena dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika Fir'aun mau menjima, itu Allah gantikan oleh wanita lain yang wajahnya dimiripkan. Sedangkan Siti Asyiyah itu selalu dilindungi oleh Allah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Siti Asyiyah ini akan dijadikan istrinya Rasulullah nanti di surga. 4 orang wanita ini yang paling mulia dari seluruh wanita di dunia. Lalu Sayyid Ibrahim lahir dari Siti Maryah Al-Qibtiyah. Siapa itu Siti Maryah Al-Qibtiyah? Beliau dulunya adalah seorang budak dari kerajaan Qibti. Al-Qibtiyah, mana itu? Mesir. Siapa rajanya? Rajanya adalah Raja Makukis Al-Qibti. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan itu lahirlah Sayyid Ibrahim. Cuman usianya hanya bertahan 70 hari saja. Jadi intinya putra-putri Rasulullah itu jumlahnya ada 7. Yang 3 laki-laki dan semuanya meninggal masih dalam keadaan kecil, usianya pendek-pendek. Karena dinas oleh Allah bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ditakutkan kalau mereka besar, nanti mereka akan dijadikan Nabi juga. Kemudian yang 4-nya adalah wanita. Yang pertama laki-laki, selanjutnya berurutan perempuan 2, 3, 4, 5, kemudian 6 dan 7 laki-laki lagi. Semuanya ini adalah orang-orang mulia, pimpinan-pimpinannya umat Islam. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bissawab.
Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.